Selanjutnya, periode. Periode itu terletak di bagian yang horizontal dalam tabel periodik unsur. Nah, periode ini menyatakan jumlah kulit atau nomor kulit terluar. Jadi, dalam tabel periodik unsur itu terdiri dari 7 periode, kemudian tiap-tiap periode menyatakan jumlah atau banyaknya kulit atom unsur-unsur yang menempati periode-periode tersebut. Nah, contohnya di sini ada atom Na yang memiliki nomor atom 11. Untuk menentukan letak unsur Na dalam tabel periodik unsur ini terletak di periode keberapa, maka langkahnya sama seperti kita tadi dalam menentukan golongan, yaitu tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Jadi langkah pertamanya kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, kemudian 2p6, dan 3s1. Nah, di sini untuk menentukan periode dari Na mudah sekali caranya. Kita langsung lihat saja mana kulit yang paling besar dari atom Na ini. Nah, di sini kan ingat kulit yang mana? Ya, ini ya, ini kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Ini subkulitnya S ini. Ini subkulit, ini subkulit, ini subkulit. Ini kulitnya. Nah, kulit yang terbesar itu menunjukkan periodenya. Periode itu adalah dilihat dari kulit yang terbesar. Mudahnya seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, jadi atom Na ini terletak dalam periode ketiga. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukanlah letak unsur-unsur di bawah ini. Jadi di sini ada unsur Cl, kalium, titanium, mangan, zinc, germanium, molybdenum, dan perak. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Kita ganti halaman saja biar gampang. Oke, Cl dulu. Langkah awalnya sama, kita menentukan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Jadi di sini nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian berapa ini? 4, 10, 3p5 ya. Nah, di sini kita sudah tahu konfigurasi elektronnya sehingga kita dapat menentukan elektron valensi dari atom Cl. Jadi valensinya itu adalah 3s2, 3p5. Kita taruh di sini ya. 3s2, 3p5. Sekarang kita bisa langsung menentukan periode dan golongannya. Tadi ingat periode itu apa? Ya, jadi periode itu adalah kulit yang paling besar dalam suatu atom tersebut. Jadi di sini kan kulit terbesarnya adalah yang ketiga ya, maka di sini otomatis periodenya adalah 3. Kemudian golongannya ini valensinya adalah S dan P, maka pasti atom Cl ini terletak di golongan A. Kemudian golongan berapa di golongan A itu? Tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, maka dapat kita simpulkan atom Cl ini terletak di periode 3 golongan 7A. Kemudian kita lanjut ke unsur kalium. Langkahnya sama, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, dan 4s1. Nah, di sini valensi dari atom K itu adalah 4s1. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 4s1. Periodenya berapa? Sudah jelas 4 ya. Kemudian golongannya langsung kita tuliskan di sini karena elektronnya 1 di subkulit terakhir. Maka kita bisa tuliskan di sini 1. Nah, subkulitnya di atom K ini S ya, maka atom K ini adalah golongan A. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang titanium. Titanium dengan nomor atom 22, kita bisa tuliskan konfigurasi elektronnya disingkat saja ya, biar tidak terlalu panjang. Karena nomor atomnya 22, maka kita bisa menyingkat menggunakan konfigurasi elektron dari Ar. Nah, argon ini kan nomor atomnya 18, sehingga kita tinggal menuliskan sisanya yaitu 4s2, kemudian 3d berapa ini? Ya, 3d2. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa tahu elektron valensinya yaitu 4s2, 3d2. Dari sini kita bisa langsung menentukan ya mana periodenya, mana golongannya. Jadi periodenya adalah langsung nomor kulit yang paling besar itu adalah 4.
Kemudian golongannya tinggal kita jumlahkan, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian termasuk ke golongan A atau B, karena di sini adalah subkulitnya. Karena di sini subkulitnya S dan D, maka pasti atom Ti ini berada di golongan B. Oke, lanjut, Mn. Sama ya, kita tuliskan konfigurasi singkatnya saja. Jadi sini AR 4S2 3D 5. Nah, di sini kita tuliskan 4S2 3D 5. Periodenya 4, kemudian golongannya tinggal dijumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. A atau B? Ini S, ini D, maka golongan B. Ya. Jadi ingat ya, untuk subkulit S, P itu termasuk golongan A, untuk subkulit S plus D itu termasuk golongan B. Nah, kemudian untuk golongan B, jumlah elektron 11, jumlah elektronnya jika 11 itu maka termasuk dalam golongan 1B. Jika jumlah elektronnya sama dengan 12, maka termasuk golongan 2B. Kemudian jika jumlah elektronnya sama dengan 8, 9, atau 10, maka termasuk ke dalam golongan 8B. Nah, ini cara mudah atau cara cepat dalam menentukan letak suatu unsur. Ya, kemudian lanjut ya, kita ke unsur Zn di sini. Zn sama caranya, di sini kita tuliskan AR 4S2 3D 10 ya. Jadi di sini 4S2 3D 10, maka langsung dapat kita simpulkan periodenya adalah periode keempat, kemudian golongannya. Nah, di sini jika dijumlahkan elektron di subkulit S sama D-nya 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, sementara golongan 12B itu nggak ada. Jadi kita langsung ingat ke sini. Jika ditambahkan jumlah elektronnya sama dengan 12, maka unsur tersebut merupakan unsur dari golongan 2B. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Ge. Ge ini nomor atomnya 32. Kita singkat lagi pakai konfigurasi AR. Jadi ini 4S2, kemudian 3D berapa ini? 3D 10 ya, 3D 10, kemudian 4P2. Oke, mudah ya adik-adik ya jika kita tahu kuncinya dalam mengerjakan. Nah, kemudian kita bisa menuliskan konfigurasi elektron dari Ge ini sesuai dengan urutan kulitnya. Jadi seperti ini, AR 3D10, 4S2, dan 4P2. Nah, di sini elektron valensinya adalah 4S2, 4P2, sehingga langsung dapat kita simpulkan periodenya adalah periode keempat, golongannya 2 ditambah 2, maka termasuk golongan keempat, golongan A atau B, karena di sini subkulitnya S dan P, maka termasuk ke golongan yang A. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke yang MO. MO itu memiliki nomor atom 42. MO itu nomor atomnya 42, sehingga kita bisa menggunakan penyingkatan penulisan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia, yaitu menggunakan unsur Kr ya yang memiliki nomor atom 36. Sehingga langsung kita bisa lanjutkan di sini 5S1 dan 4D5. Nah, langsung saja kita masukkan ke tabel. Ini 5S1 4D5. Jadi periodenya adalah 5, golongannya adalah 1 tambah 5, 6. Termasuk A atau B, karena di sini S plus D, maka golongan B. Oke, sekarang ke yang Ag, 47 Ag. Nah, sama jika kita singkat penulisan konfigurasi elektronnya, kita menggunakan Kr, kemudian sisanya adalah 5S1, 4D, 10. Langsung kita masukkan ke sini 5S1 4D 10. Periodenya 5 ya karena kulit terluarnya 5. Kemudian golongannya 1 ditambah 10 sama dengan 11. Nah, ingat di sini 11 maka Ag termasuk ke dalam golongan 1B.